Selamat siang, teman-teman semua. Hari ini kita akan lanjut yang kemarin ya. Yang pertama saya beritahukan kalau di Classroom sudah saya tambahkan tugas. Anda mesti jawab ini, yaitu berkurang cara analis untuk sistem persepsi. Jadi mengidentifikasi masalah sistem persepsi yang ada sekarang, lalu mengusulkan solusinya bagaimana. Nah, hari ini kita akan lanjut yang kemarin sudah kita lakukan. Jadi di ANSI itu ada beberapa stakeholder, kemarin kita sudah ya. Lalu ini juga sudah kita praktekkan nih, mendefine masalah. Jadi kemarin saya sedang tugaskan ke Anda bahwa kita akan mendefine masalah yang terjadi dengan presensi. Iya, ini sudah direkam. Terima kasih, Mas atau Mbak Elo. Yang kedua adalah mendesain pemecahan masalahnya. Jadi dua hal ini adalah tugas pokok dari seorang sistem analis. Nah, selesai atau tidak selesainya sebuah permasalahan itu akan tergantung kepada pinter atau tidak pinternya seorang sistem analis. Ya, ini adalah langkah untuk memecahkan masalah. Nah, kemarin kita tahu kan ada stakeholder-nya, ada siapa aja. Salah satunya adalah seorang dari ke sini ya. Salah satu stakeholder di dalam pengembangan sistem informasi adalah business manager. Jadi business manager ini siapa? Kalau di Amikom kira-kira siapa business manager kemarin? Ada bisa jawab? Siapa? Mas, Mbak? Adekan. Ya. Oke, nah setiap business manager itu mengelola sebuah unit atau sebuah bagian atau sebuah bisnis. Nah, sehingga dia akan punya apa yang kita sebut sebagai tujuan bisnis. Atau ini yang kemudian kita sebut sebagai bisnis objektif. Ya. Misal, seorang dekan, siapa dekan di tempat Anda kuliah?
Ada yang tahu dekannya siapa? Ayo. Tahu nggak? Ada yang tahu? Oh iya. Ayo, ada Bu Krisnawati, ada Pak Wawan. Ini dua jawaban yang berbeda. Siapa yang vote untuk Bu Krisnawati, siapa yang vote untuk Pak Wawan? Dekan lo ya. Siapa yang benar dekannya? Yuk. Ya, Pak Sudarmawan itu adalah kepala program studi Kaprodi Informatika. Anda ini SI ya? SI atau Informatika ini? SI kan? Waduh, ini besok belajar lagi nih kalau pada lupa siapa dekannya ini. Dekannya Bu Krisnawati. Ya, Bu Krisnawati sebagai dekan itu punya tujuan bisnis nggak? Punya bisnis objektif nggak terhadap? Ada nggak bisnis objektifnya? Apa kira-kira yang beliau mau? Apa yang beliau mau kira-kira? Oh, ya, telat, selesainya telat atau mulainya lebih cepat, selesainya telat gitu, mau nggak? Ya. Keinginan seorang business manager ini. Di kelasnya nggak bisa. Dia yang bisa jawab dia. Kan nomornya. Mas Endi. Nggak ada. Nggak bisa tahu kira-kira dengan perkuliahan itu maunya budekan apa? Lulus tepat waktu, menciptakan SDM yang baik. Itu jauh banget itu untuk seluruh proses. Sekarang untuk satu proses saja, perkuliahan di kelas. Jadi yang namanya seorang bisnis manager ini kan mengelola seluruh proses. Di seluruh proses itu ada sub prosesnya. Perkuliahan di kelas itu satu sub proses ya, satu sub proses. Ya, satu pekerjaan. Oke. Lalu pekerjaan ini dipandang dari waktu. Jadi ya, saya bilang waktu. Kira-kira Bu Dekan maunya apa dengan waktu? Waktu kuliahnya. Disiplin. Disiplin itu artinya kalau tadi kita harusnya mulai jam 1.20, saya mulai jam 12, disiplin nggak? Tidak. Oke. Terus sistem informasi apa yang tepat untuk mendukung maunya atau bisnis objektifnya seorang
Budekan. Sistem informasi apa yang bisa menjamin keinginannya Budekan itu terpenuhi? Jadwal dan absensi, ya. Oke. Jadi sistem presensi itu dibuat agar bisnis objektifnya Budekan bahwa kuliah itu tepat waktu, ya, tidak kecepatan, tidak terlambat. Oke. Itu dibuatlah sistem presensi. Oke. Kira-kira ada nggak keinginan Budekan yang belum kesembadan? Kesembadan belum dipenuhi, belum bisa didukung oleh sistem informasi kita. Tentang proses perkuliahan saja. Ada nggak? Jadwal kuliah yang tabrakan. Betul. Apalagi? Kira-kira Budekan mau nggak? Kalau saya hari ini ngajar ANSI ya, tapi saya terus nyetelin film aja lah. Film yang lagi in apa sekarang? Laskar Pelangi gitu misalnya. Kira-kira boleh Budekan seneng nggak kalau saya melakukan itu sebagai dosen? Tidak. Jadi Budekan pingin nggak kalau dosen mengajar tidak sesuai silabus? Oke, sekarang coba kita define yuk, apa sih bisnis objektif Budekan tentang materi perkuliahan? Apa sih tujuan bisnis dari seorang dekan tentang materi perkuliahan? Kalau tadi waktu perkuliahan, oke, tepat waktu, begitu ya. Kalau sekarang untuk perkuliahan, isi perkuliahannya, apa objektif Budekan? Mahasiswa paham, oke, mahasiswa paham. Mahasiswa paham materi dan sesuai RPS atau silabus. Oke, ini adalah bisnis objektif Budekan. Ya, nah kita akan kembali ke slide yang tadi. Ya, jadi seorang business manager ini punya keinginan atau punya requirement, ya, punya requirement. Ya, requirement itu, ya, keinginan itu bisa jadi sudah didukung, bisa jadi belum didukung oleh sistem informasi. Ya, keinginan agar kuliah itu mulai tepat waktu, selesai tepat waktu, itu dijawab dengan sistem presensi. Oke, tapi ada juga ternyata bisnis objektif yang belum dibuatkan sistem informasi untuk mendukungnya, untuk mencapainya. Nah, yang itu kemudian kita akan sebut sebagai requirement. Ya. Jadi kebutuhan. Apa sih yang dibutuhkan oleh Budekan? Oh, menjamin bahwa dosen menyampaikan materi sesuai silabus. Sekarang coba panjenengan ubah itu menjadi spesifikasi. Lalu sistem informasi seperti apa, ya, yang dapat mewujudkan, ya, objektif dari seorang business manager. Nah, membuat kebutuhan tadi menjadi sebuah spesifikasi. Oke, spesifikasinya berarti apa? Oke, berarti setiap kali dosen menyampaikan materi, maka materinya harus dicatat. Oke, itu namanya requirement, ya. Jadi, itu namanya spesifikasi ya. Spesifikasi. Requirement-nya tadi
menjamin bahwa dosen mengajar sesuai dengan silabus. Spesifikasi 1, ya, dosen mencatat materi yang diberikan pada hari ini. Lalu yang kedua, kira-kira kalau saya hari ini nyetel film Laskar Pelangi, kemudian di laporan ke Budekan saya nulis, hari ini saya mengajar stakeholder sistem informasi. Oke? Kira-kira Budekan tahu nggak kalau saya bohongi seperti itu? Enggak. Budekan nggak tahu ya. Oke, berarti spesifikasi yang kedua, gimana caranya biar Budekan tahu? Selain ngirim catatan, dosennya suruh ngirim apa lagi? Ngirim rekaman misalnya ya. Oke, pas ya saya ngomong rekaman. Terus mahasiswa yang diajar itu juga disuruh mengirim resume materi hari ini. Sama enggak? Dosennya ngomongnya ngajar stakeholder sistem informasi, mahasiswa bilang disetelin film Laskar Pelangi. Nah, kira-kira siapa yang benar nih? Gitu ya. Oke, jadi itu spesifikasi yang kedua. Lalu kalau sudah punya spesifikasi, jadi ada 2 spesifikasi ya tadi ya. Dosen mencatat yang diajarkan, dosen mengirimkan rekaman yang diajarkan, ketiga mahasiswa mengirimkan, Anda tadi Mbak Fitri mengatakan dosen mengirimkan materi gitu ya. Lalu ada yang mahasiswa ditanya resume kesimpulan yang diajarkan hari ini. Oke, itu ada 4 spesifikasi yang harus dipenuhi oleh sistem informasi ini. Lalu dari spesifikasi itu nanti sistem analis akan mendesain. Oke, kalau begitu misalnya bagaimana caranya seorang mahasiswa itu ditanya diajar hari ini, kira-kira apa desainnya agar si mahasiswa yang diajar hari ini bisa menjawab, "Hey, Mbak Pebi, hari ini diajar apa?" Apa kira-kira Mbak Pebi ini tak suruh ke Budekan, terus Bu, hari ini kita diajari ini, gitu, atau gimana? Melihat web dosen. Kalau mahasiswa melihat web dosen, terus Budekan tahu kalau hari ini diajari materi apa? Oke. Kirim tugas mungkin. Mau nggak kalau Mbak Pebi ini tiap kali habis kuliah, tak kirimi tugas, tugasnya itu dikirim ke Budekan. Jadi setiap habis kuliah, ulangan. Mbak Isna ini mau nggak? Kalau mau nggak apa-apa. Lu kok nggak mau? Oke, berarti kalau misalnya ada menjawab tadi, ya, ada menjawab nggak mau, berarti ini pada saat Anda mengubah spesifikasi menjadi implementasi nggak pas. Oke, jadi itu mungkin ideal, ya, Mbak Isna ini itu ideal. Tapi nggak akan jalan. Pantau pakai CCTV. Dalam sehari, kira-kira yang ngajar di kelas itu ada berapa tuh? Ya, katakanlah ada 30 kelas. Yang di prodi di informatika, 20 kelas. Yang lain 10 kelas ya. Kira-kira kalau Budekan suruh melototin CCTV, kira-kira cukup nggak waktunya Budekan? Jadi ada ruang CCTV-nya banyak sekali, terus setiap dosen yang ngajar di situ itu diamati, dia benar ngajar nggak sih? Nggak cukup. Gagal lagi kan mendefinisikan spesifikasi menjadi implementasi. Ya, come on, sit down here. Oke, nah silakan nanti dicari ya, silakan nanti dicari apa sih yang harus dilakukan untuk menjadi spesifikasi. Itu baru persoalan mau nanya mahasiswa, dia tadi diajar apa. Oke.
Nah, ini kalau saya usul implementasinya ya, oke, berarti di aplikasi Amikom One itu, setiap kali Anda habis selesai kuliah, terus Anda disuruh menuliskan 5 kata yang paling nempel di kepala. Stick on your head. Stick on your mind. Oke. 5 kata yang paling Anda ingat setelah kuliah. Oke. Nah, itu pun cuma ditanyakan kepada satu kelas, cukup 5 orang saja lah. Ya. Itu teknik menanyakan ke mahasiswa. Jadi jangan ulangan. Kalau ulangan ya nggak apa-apa sih kalau Anda mau tiap kali selesai kuliah ulangan. Ya. Jadi kalau misalnya nggak mau ya nggak usah. Cukup aja tanya 5 kata yang paling Anda ingat gitu ya. Oke, itu misalnya ya. Misalnya, jadi pada saat seorang sistem analis itu mencoba mempertimbangkan mau dilakukan apa, ya, kalau nggak tepat bisa gagal. Ya, jadi itu akan bisa gagal otomatis karena ketidaktepatan desain. Oke, jadi itu ada analisis, ada desain. Ya. Jadi tadi dari mulai mencari, menggrab, mencari tahu apa sih kebutuhan bisnis yang belum ada fasilitasnya, kemudian mendefinisikan spesifikasi, kemudian mengubah spesifikasi menjadi rancangan. Oke, itulah tugas seorang analis, Bapak Ibu. Makanya analis itu harus kuat di analisa, ya. Nah, analisis sistem informasi itu menjadi penting karena kesuksesan sebuah sistem informasi tergantung kepada analisis dan perancangan yang baik. Tadi kalau kita lihat di chat ini ya, di chat ini, Anda mencoba mengusulkan berbagai cara ya. Anda tadi sudah mencoba melakukan analisa, kemudian Anda mencoba melakukan desain ya, mencoba melakukan desain. Tetapi kalau kemudian kita lihat satu persatu desain yang Anda usulkan itu ternyata ada beberapa desain yang ketika dilaksanakan Anda sendiri bilang, enggak Pak, masa ulangan terus gitu ya. Artinya apa? Ada desain yang kemudian ketika nanti akan diterapkan itu akan gagal. Padahal ketika dicoba dibuat itu kan sederhana saja. Karena kita akan ngomongnya tadi, pokoknya setiap kali selesai kuliah, ulangan. Nanti akan menjamin bahwa materi yang diberikan sama dengan yang ada di RPS. Selesai persoalan. Selesai persoalan didesain, tapi begitu dilaksanakan, maka itu akan tidak menuju ke kesuksesan, tapi malah itu tidak akan dipakai. Bapak Ibu, waktu saya karena ini gratisan Zoom-nya, tinggal 6 menit. Nanti kalau 6 menit habis dan kita belum selesai, saya akan buka meeting lagi di Zoom dan saya undang lagi ya. Alamat Zoom-nya saya taruh, undangan Zoom-nya saya taruh di grup WhatsApp seperti tadi ya. Oke, jadi kesuksesan ANSI berdasar kepada analisis dan perancangan yang baik. Yang kedua, metode ANSI ini sudah dibuat cukup lama dan dipakai untuk membangun software-software yang sudah ada. Ketika ANSI merupakan
analisis sistem informasi itu menawarkan profesi baru. Ini ditulis dulu masih. Ya, sekarang bukan lagi profesi baru. Ya, ini adalah profesi yang sudah cukup lama sejak sistem informasi itu ada sekitar tahun 2000-an. Itu pekerjaan analisis sistem informasi atau pekerjaan analis itu sudah ada. Ya. Lalu pada saat belajar ANSI, kita akan belajar tentang ini. Jadi bagaimana membangun sistem informasi, bagaimana melakukan analisis kebutuhan atau ini disebut sebagai analisis requirement. Nanti ada dokumennya namanya software requirement specification. Ya. Kemudian bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis komputer dan bagaimana memecahkan persoalan. Nah, jadi life cycle-nya atau urut-urutan pekerjaannya, breakdown pekerjaannya itu biasanya akan dibagi menjadi proses analisa, proses desain, proses implementasi, dan proses pemeliharaan. Ini adalah breakdown dasar. Nanti pada prakteknya ini akan menjadi berbagai tipe. Ada yang urutannya berbeda, ada yang diulang-ulang terus-menerus dan sebagainya. Tetapi blok dasarnya seperti ini. Nah, pada perkembangannya proses standar tadi dituangkan dengan satu metode yang disebut sebagai SDLC, yang merupakan urut-urutan umum usaha atau task atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, tadi dari cerita saya mungkin sudah tergambar dari mulai mencari tahu requirement dari seorang business manager ya sampai dengan ada inisiasi atau perencanaan proyek mau membuat sistem pengawasan perkuliahan begitu, lalu dianalisa what's the problem, apa sih masalahnya, apa sih spesifikasinya, ya spesifikasinya harus ada apa aja nih untuk sistem informasi pengawasan proses perkuliahan, sistem pengawasan silabus misalnya. Nah dari analisis kemudian ada desain logik, kemudian desain fisik. Desain logik itu mendesain caranya bagaimana, aturannya bagaimana. Ya. Desain fisik nanti mendesain misalnya apakah pertanyaannya itu nanti di mobile apps atau di website, itu desain fisikal. Ya. Kemudian implementasi, kemudian maintenance. Nah, proses ini adalah fase-fase yang akan berjalan terus-menerus. Ya. Nah, ini Bapak Ibu fase SDLC, ya fase Software Development Life Cycle. Nah, setelah, jadi kalau misalnya seperti jawaban saya di di chat ini bahwa setelah kita tahu bahwa kita akan merancang sebuah sistem pengawasan pengawasan pelaksanaan perkuliahan, salah satu fiturnya atau salah satu speknya adalah menanyakan 5 kata yang paling diingat kepada 5 mahasiswa secara acak di dalam kelas yang mengikuti perkuliahan tadi misalnya. Lalu dibuatlah desain logiknya. Ya, setelah dibuat desain logiknya, nanti desain logik seperti apa akan ada bab yang membahas tentang itu. Lalu bagaimana desain fisiknya, ada bab yang membahas tentang itu. Setelah itu, misalnya diimplementasikan. Jadilah sebuah aplikasi AmiCombine. Di sini ada tambah 1 pertanyaan.
ya, sebutkan 5 kata. Itu kan harus diinstal Bapak Ibu ke komputer mahasiswa ya. Di komputer mahasiswa terinstall, kemudian dipakai, diimplementasi. Pada saat implementasi dicek apakah ada error atau tidak. Itu masuk ke dalam tahap quality control atau testing, ya, user acceptance.